Amin. Thank you tim Praise and Worship. Silakan duduk semuanya. Hari ini senang sekali bisa berkumpul bersama-sama kembali. Saya lupa minggu lalu menyampaikan. Saya mau minta maaf 2 minggu yang lalu saya tidak hadir di gereja karena saya harus bukan melewati. Saya harus dioperasi hidungnya. Katanya Jessica sih sekarang tambah kelihatan kayak orang Korea. Tapi ya saya minta maaf tidak bisa hadir 2 minggu lalu. Tapi minggu ini kita akan memasuki sebuah tema yang luar biasa sekali. Tapi sebelum kita masuk dalam tema ini, saya mau untuk kita menyaksikan bersama satu video. Boleh minta tolong dinyalakan di multimedia videonya? Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Oke, alright. Jadi bulan ini, kalau kita dari bulan-bulan yang lalu sudah berbicara tentang apa sih tujuan hidup kita. Kita sudah berbicara banyak tentang discipleship, tentang fellowship, tentang ministry. Kita sudah belajar juga tentang, boleh dikeluarkan? Oh, sorry. There we go. Kita sudah belajar tentang worship. Dan bulan ini kita akan masuk dalam satu tujuan yang terakhir, yaitu adalah apa? Evangelism. Evangelism atau penginjilan. Katakan penginjilan semuanya. Aduh kurang semangat ya. Katakan penginjilan. Oke. Kita akan belajar bersama-sama tentang penginjilan hari ini. Dan saya berikan judul untuk firman hari ini yaitu adalah kabar baik. Tanya ke sebelahnya, kabar baik. Coba tanya ke sebelahnya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Injil. Kalau diambil dari kata aslinya yaitu dari bahasa Yunani, euangelion, arti dari Injil itu sebetulnya adalah kabar baik. Tetapi Injil itu sebetulnya tentang apa sih? Injil itu berbicara tentang karya Kristus, tentang bagaimana Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga untuk apa?
menyelamatkan, menyelamatkan siapa? Kita. Untuk menyelamatkan kita. Jadi Injil itu pada esensinya itu adalah Yesus Kristus atau karya Kristus yang menyelamatkan kita. Yang membuat kita yang dari tidak layak menjadi layak. Yang membuat kita dari kotor menjadi bersih. Membuat kita dari yang berdosa kita disucikan. Itulah yang namanya Injil. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada siapa? Kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini bukan berarti kalau punya anak, punya hidup. Terus kalau anaknya banyak, hidupnya tambah panjang. Bukan itu ya maksudnya ya. Tetapi siapa yang memiliki Yesus, anak Allah, dia akan diselamatkan dan dia akan memiliki hidup. Dan hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang Injil, saya kepingin untuk membahas sedikit kabar, katakan kabar. Kabar pada dasarnya sebetulnya kabar itu netral. Boleh katakan netral? Artinya apa? Kabar itu baik atau tidak baik, itu terjadi ketika disampaikan. Ketika kabar itu disampaikan ada 3 kemungkinan. Kabar itu bisa jadi baik, kabar itu bisa biasa-biasa saja, atau kabar itu bisa adalah kabar yang buruk. Semuanya bergantung apa? Bergantung orangnya. Nah, percaya coba saya kasih contoh. Baru-baru ini ada kabar atau berita yang sangat besar sekali. Di mana-mana diceritakan bahwa Pertamax itu apa? Oplosan. Sekarang saya tanya, kalau Pertamax itu oplosan, kepada orang yang telah mengisi kendaraannya pakai Pertamax selama bertahun-tahun, kira-kira berita ini atau kabar ini adalah kabar yang baik atau yang buruk? Buruk. Kalau untuk orang yang sudah mengisi kendaraannya pakai Pertalite atau ngisinya di Shell, kira-kira ini berita baik atau buruk? Baik. Seneng. Wah, untung nggak pakai Pertamax. Untung aku pakainya Pertalite. Untung belinya di Shell nggak pakai di Pertamina. Itu kabar yang baik untuk mereka. Tapi kalau untuk orang yang naik bis, kira-kira nggak punya motor, nggak punya mobil, pergi kemana-mana naik bis, naik bemo. Kira-kira apakah berita ini baik atau buruk? Biasa saja, karena tidak terpengaruhi. Mau pertama dibohongi, mau naik harganya, mau turun harganya, nggak ada masalah untuk dia. Karena dia nggak punya mobil, nggak isi bensin. Yang selanjutnya contoh lagi nih. Kalau ada orang nih 3 bulan lagi mau menikah. Dan orang ini adalah sahabat kita atau keluarga kita. Kira-kira berita itu berita yang baik atau berita yang tidak baik? Berita yang baik. Hampir ngomong buruk. Berita yang baik kalau keluarga kita mau menikah atau teman kita mau menikah, kita seneng dong, betul? Tapi kalau orang itu adalah orang yang kita senengin, terus 3 bulan lagi mau menikah, kira-kira kabar itu baik atau buruk? Loh kok baik? Kita seneng sama orangnya, mau menikah sama orang lain nih. Berita yang buruk. Tapi kalau kita nggak kenal sama orangnya, baik atau buruk? Gak masalah, gak ada urusannya. Biasa saja berita ini. Sekarang aku tanya, kalau ada orang yang mau kasih ke kalian 100 M, kira-kira itu berita yang baik atau berita yang buruk? Bergantung. Kalau saya adalah orang yang punya triliunan, ratusan triliun, 1 M gak ada nilainya. 100 M gak ada nilainya, betul? Kalau saya adalah orang yang sedang dicek secara pajak, lagi diinvestigasi, dikasihin 100 M, kira-kira kabar baik atau kabar buruk? Buruk, tambah takut, tambah dikira ada apa-apa. Tetapi bagi orang yang membutuhkan uang, yang sangat butuh uang, dikasihin 100 M, kira-kira bahagia enggak? Bahagia. Berita yang baik. Kita senang sekali kalau dapat uang segitu. Kita senang sekali, enggak cuma senang. Pasti kita terpikir terus, aduh puji Tuhan ada yang ngasih 100 M. 100 M setahun dikasih bunga aja lebih-lebih bunganya. Enggak cuma kita terpikir terus, kita teringat terus sampai bertahun-tahun ke depan kita akan ingat terus. Saya ingat bagaimana orang itu memberikan kepada saya 100 M, itu mengubahkan hidup saya. Betul? Kabar baik itu baik.
bagi orang yang membutuhkan kabar itu. Pertanyaannya, ketika kita mendengar Injil, ketika kita mendengar tentang pengorbanan Yesus, tentang kematian Yesus, bagaimana kita ditebus, apakah itu kabar yang baik untuk kita, kabar yang buruk, atau kabar yang biasa-biasa saja? Coba ditanya. Kita di sini berapa tahun sudah mengikuti Yesus? Ada yang sudah lebih dari 5 tahun? Ada yang lebih dari 10 tahun? Adalah 15 tahun pasti ada lah, dari yang kecil sampai besar. Coba diingat-ingat. Kapan terakhir kali kita terpikir tentang Injil? Tentang pengorbanan Yesus. Tentang bagaimana kita diselamatkan. Bukan terpikir kayak, aduh aku ini berdosa. Bukan. Terpikir atau teringat. Kita mengucap syukur, wah Tuhan terima kasih. Pernah terpikir seperti itu? Kapan terakhir? Coba. Tahun ini ada? Tahun lalu? 5 tahun yang lalu? Apa jangan-jangan waktu kita terima Tuhan, ingat nggak? Seringkali kita ketika sudah menjadi orang Kristen, kita lupa tentang betapa berharganya Injil. Apakah Injil itu membuat kita bersuka cita ketika kita dengar itu? Apakah Injil itu membuat kita terpikir terus, kita teringat terus akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan? Atau kita terlalu fokus setelah jadi anak Tuhan, kita terlalu fokus apa? Cari berkatnya Tuhan. Kita terlalu fokus untuk Tuhan masalahku ini gimana, masalahku ini gimana, Tuhan kebutuhanku itu gimana. Kita nggak ingat lagi tentang pengorbanan Tuhan, kita nggak ingat lagi tentang Injil Tuhan. Banyak orang, termasuk orang Kristen, kalau saya bisa bilang menyepelekan atau merendahkan nilai atau pentingnya Injil. Kalau saya boleh kasih contoh, seringkali kita memperlakukan Injil seperti kita memperlakukan kentut. Bukan menghina loh ya, bukan menghina. Tapi saya kasih contoh. Siapa yang di sini setiap kali kentut bersuka cita? Siapa yang di sini setiap kali kentut mengucap syukur kepada Tuhan? Ah, habis kentut, wah luar biasa masih bisa kentut. Ada yang seperti itu? Pernah? Pasti nggak pernah terpikir untuk mengucap syukur karena bisa kentut tuh nggak pernah. Tapi begitu kita masuk ke rumah sakit, perutnya kembung, nggak bisa kentut berhari-hari. Di situ kita akan menangis-nangis dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa aku nggak bisa kentut Tuhan? Betapa enaknya dulu kalau aku bisa kentut. Betul? Seringkali kita memperlakukan Injil seperti ini. Kita terima Tuhan, kita mendengarkan Injil. Wah oke aku terima Tuhan, aku selamat. Setelah itu kita tidak pernah memikirkannya kembali. Kita nggak pernah mengapresiasikan Injil kembali. Kita nggak pernah mengucap syukur kembali kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita yang sudah besar dari kecil sampai besar dalam gereja. Biasanya kita bahkan tidak terpikir. Karena apa? Karena sudah terbiasa mendengar yang namanya keselamatan. Sampai kadang dengerin pendeta ngomong tentang keselamatan. Jujur, bosen atau enggak? Kadang bosen, betul? Kadang kita dengerin, aku sudah selamat berarti aku enggak perlu dengerin ini. Betul? Kadang merasa seperti itu. Kenapa? Kenapa kita merasa seperti itu? Hari ini pertanyaan adalah apakah kabar baik itu, apakah Injil itu adalah kabar yang baik bagi kita? Apakah ketika kita mendengar Injil itu membuat kita bersuka cita, membuat kita teringat mengucap syukur kepada Tuhan? Atau apakah kita tambah ngomel, aduh ini lagi, khotbahnya ini lagi, ini lagi. Ngomong tentang keselamatan, aku sudah diselamatkan, ngapain aku dengerin ini lagi? Apakah Injil itu adalah kabar yang baik kepada kita? Kalau Injil itu kita merasa kita nggak peduli, kita merasa ada nggak apa-apa, kita merasa ini nggak penting, maka Injil itu adalah kabar yang biasa-biasa saja. Kalau kita adalah orang-orang yang merasa, aduh kita ini sudah susah-susah berusaha untuk jadi orang yang baik. Sudah memberikan yang terbaik supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam surga. Ketika kita mendengar Injil kira-kira itu kabar yang baik atau yang buruk? Bisa menjadi kabar yang buruk. Kenapa? Karena aku sudah berusaha selama ini. Ternyata aku tidak perlu seperti itu. Gak fair dong Tuhan, kayak video tadi orang-orang yang gak fair. Gak adil. Tetapi bagi orang-orang yang
benar-benar membutuhkan. Dan orang-orang yang sadar akan pentingnya Injil. Injil itu adalah kabar yang baik. Apakah Injil adalah kabar yang baik bagi kita? Saya ingat ada satu pepatah yang mengatakan, you don't know what you've got until it's God. Seringkali kita tidak tahu, tidak menghargai apa yang kita miliki, sampai kita sudah kehilangan hal yang kita miliki. Saya di sini tidak berharap supaya kalian kehilangan. Saya harap kalian diselamatkan. Saya harap kalian semua menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mengapresiasi, tidak menghargai Injil itu. Dan kadang ada orang-orang yang tidak menghargai karena tidak mengerti hidup tanpa Injil itu seperti apa. Jadi ketika saya sedang mempersiapkan firman ini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa menunjukkan kepada orang-orang pentingnya Injil. Saya tergerak untuk mendengarkan satu kesaksian dari seseorang yang bernama Bill Wise. Dan hari ini saya mau kita untuk melihat kesaksiannya. Saya mau kita untuk explore kehidupan atau lebih tepatnya kematian orang yang tidak memiliki keselamatan. Orang yang hidupnya di dalam dosa. Orang yang menolak Injil dan menolak Yesus. Bill Wise ini adalah seorang, dia orang Kristen. Dan pada suatu hari dia itu tepatnya pada tanggal 23 November 1998, dia mendapatkan sebuah visi. Dan dia menuliskan buku tentang visinya itu, tentang pengalamannya dia. Dan buku itu diberikan judul 23 menit di neraka. Nah, sebelum saya sharing apa yang saya mau sampaikan hari ini, saya mau mengatakan ada banyak orang yang tidak setuju tentang penglihatan bagaimana orang dibawa ke neraka. Ada orang-orang yang tidak percaya dan mengatakan orang itu gila. Tetapi satu hal yang kita bisa setuju bahwa neraka itu nyata. Neraka itu nyata dan neraka itu menyeramkan. Dan ceritanya pada jam 3 pagi tanggal 23 November tahun 1998, Bill Wise ini dia mau mengambil air. Setelah tertidur dengan istrinya, dia mau mengambil air dan ketika dia mau mengambil air, dia mengatakan dia mendapatkan sebuah visi seakan-akan dia mendapatkan sebuah penglihatan seakan-akan dia ditarik keluar dari tubuhnya dan dia ditarik ke dalam sebuah terowongan yang sangat panjang dan dia mendarat di dalam sebuah sel penjara di neraka. Dan sel ini memiliki tembok batu, memiliki jeruji besi, dan penjara itu penjara yang sangat bau, sangat kotor, sangat jorok. Dan dia mengatakan hal pertama yang dia rasakan ketika sampai di tempat itu adalah betapa panasnya, dan panas itu sangat menyengat sekali. Dan dia katakan gak cuma panas yang menyengat, tetapi dia juga tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Tidak mampu untuk bergerak. Lalu ketika dia ada di dalam sel penjara itu, dia melihat ada dua iblis. Salah satu dari iblis itu seperti kada. Dua iblis ini seperti hewan yang sangat buas, yang sangat liar. Salah satunya seperti kada dan cakarnya dia itu 30 cm. Menyeramkan sekali. Dan di dalam sel penjara itu, kedua iblis ini mereka menghujat Tuhan, mereka mengutuk Tuhan, dan mereka sangat membenci Tuhan. Kelihatan sekali mereka sangat membenci Tuhan. Dan karena mereka sangat membenci Tuhan, kebencian ini diarahkan kepada Bill. Salah satu iblis itu mengangkat dia, dilemparkan dia ke tembok. Dia mengatakan tulangnya dia terpatah. Gak bisa bergerak, tulangnya patah. Iblis yang satu yang punya cakar 30 cm itu menancapkan cakarnya kepada dia. Tapi dia gak mati. Dia kesakitan, tapi dia gak mati. Dia mengatakan bahwa iblis-iblis itu sangat marah sekali. Benci dengan Tuhan dan kebenciannya itu diarahkan kepada dia. Dan
Bill mengatakan dia dapat melihat semuanya itu karena seakan-akan seperti hadirat Tuhan untuk menyinari ruangan itu dia bisa melihat. Tetapi setelah itu tiba-tiba sinar itu seperti ditarik kembali. Dan ketika sinar itu tidak ada, dia mengatakan tempat itu sangat gelap gulita. Gelap sekali, bukan cuma gelap yang nggak bisa lihat. Tapi dia mengatakan kegelapan itu bisa terasa gelapnya. Dia mengatakan kejahatan dan keburukan yang ada di tempat itu merasuk ke setiap sel tubuhnya. Lalu Bill setelah itu dibawa keluar dan ditempatkan di sebelah lubang api yang sangat besar. Lubang api yang berkobar-kobar, dikatakan api yang berkobar sangat tinggi, tempat itu sangat luas. Dan di situ dia melihat dan mendengar bagaimana ada orang-orang yang terbakar. Orang-orang yang berteriak. Dan dikatakan di situ orangnya terisolasi satu dari yang lain. Mereka tidak bisa saling berbicara. Mereka terisolasi satu dengan yang lain, tersiksa. Dan dia mengatakan bahwa di tempat itu, di lubang api itu, orang-orang itu tidak bisa bernafas. Kenapa? Karena seperti bagaimana kalau kita pergi ke gunung berapi, di dalam tengah gunung berapi itu karena kita nggak boleh masuk ke situ. Kenapa? Karena ada bau namanya dari benda yang namanya sulfur. Dan itu sangat beracun. Dan dikatakan orang-orang yang ada di dalam lubang api itu tidak bisa bernafas. Mereka mau bernafas susah untuk cari nafas. Karena sulfur itu yang beracun dan baunya nggak enak sekali. Mereka kepingin untuk beristirahat, capek. Mereka kepingin untuk tidur tapi dikatakan di tempat itu tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat. Dan maka dari itu waktu itu terasa sangat panjang sekali. Lalu Bill dia melihat ke sekelilingnya, dia melihat ke bawah dan dia baru sadar bahwa dia berdiri di atas belatung-belatung. Dia mengatakan belatung itu memakani tubuh dari orang-orang itu. Belatung itu terus memakani dan biasanya belatung itu kalau makanannya sudah habis dia akan mati. Tetapi dikatakan belatung ini terus memakani, terus hidup. Kenapa? Karena mereka terus memakani karena tidak mati-mati orangnya. Makanannya selalu ada, maka dari itu mereka tidak berhenti. Dikatakan di situ ada kehausan. Bagaimana ketika orang-orang itu sangat membutuhkan air. Siapa yang di sini kalau dikasih satu tetes air puas? Di sini kalau haus ada yang dikasih satu tetes puas? Enggak, pasti kita minumnya bergelas-gelas. Kadang bisa minum sampai hampir 1 galon, betul? Kalau sampai haus sekali. Tapi ini dikatakan orang-orang itu satu tetes air pun itu berharga untuk mereka. Tapi tidak bisa mendapatkan, ada kehausan, ada kelaparan, nggak bisa makan tapi lapar. Mereka ketakutan, jadi dikatakan ketakutan itu lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dia bahkan mengatakan waktu dia muda, dia pernah mengalami suatu kejadian di mana ketika dia pergi surfing di pantai, ada ikan hiu. Dan hiu itu menyerang dia dan dikatakan kakinya dia digigit dan dia dibawa ke dalam air. Kira-kira itu menakutkan atau enggak? Menakutkan. Kalau saya boleh bilang itu salah satu ketakutan paling besar. Masuk ke air ada hiu, hiunya nangkep dibawa ke dalam. Untungnya dia selamat pada hari itu, uji Tuhan. Tetapi dia mengatakan ketakutan dari kejadian bersama hiu itu. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketakutan yang ada ketika di dalam neraka. Masalahnya adalah neraka itu tidak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan untuk pengikut-pengikutnya. Dan iblis saking dia bencinya dengan Tuhan, kalau dia nggak bisa menyerang Tuhan, maka dia menyerang siapa? Dia menyerang orang-orang yang dikasihinya. Maka dari itu iblis berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam dia. Kalau aku harus masuk, aku akan bawa orang-orang kamu cintai juga masuk ke dalam. Di neraka, dia mengatakan manusia itu tidak mati, tapi dia mengalami kematian yang kekal. Atau dengan kata lain dia mengatakan neraka itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Katakan keterpisahan. Neraka itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Makanya di neraka itu gelap. Kenapa? Neraka itu gelap karena Tuhan adalah terang.
Ketika tidak ada terang, maka di situ ada gelap. Di neraka itu penuh dengan kematian. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada hidup. Di neraka tidak ada kekuatan. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan yang memberi kekuatan. Di dalam neraka tidak ada damai. Karena Yesus adalah Raja damai. Neraka itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Dan itulah yang akan dialami oleh iblis, oleh pengikutnya, dan oleh orang-orang yang memilih untuk tidak mau hidup, yang memilih untuk memisahkan dirinya dengan Tuhan. Betapa menyeramkannya hidup tanpa Tuhan. Kembali lagi yang gue bilang, percaya nggak percaya, ini betul atau nggak betul. Satu hal yang pasti, neraka itu ada, neraka itu nyata, dan neraka itu nggak main-main. Tetapi untungnya firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 16-17. Boleh kita baca sama-sama? Boleh ya? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ketika Bill bersaksi tentang pengalamannya ini, dia mengatakan ada 3 alasan kenapa dia membagikan dan kenapa kita perlu mendengar tentang betapa buruknya neraka. Mungkin kita merasa aku sudah Kristen, aku sudah pasti masuk surga. Tetapi penting untuk kita mendengar dan mengingat kembali betapa buruknya neraka. 3 hal. Yang pertama, karena ketika kita betul-betul mengerti buruknya neraka, kita akan lebih menghargai keselamatan yang kita terima. Betul? Kesaksian yang diberikan oleh Bill ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Tetapi kalau kita sadar betapa kita membutuhkan Tuhan. Kalau kita sadar betapa buruknya neraka, kita lebih menghargai dan lebih mengucap syukur atas pengorbanan Yesus. Betul atau betul? Seharusnya kalau boleh kita bilang, seharusnya kita yang mengalami semuanya itu. Seharusnya kita yang tersiksa, seharusnya kita yang ada di dalam neraka, seharusnya kita yang terbakar, seharusnya kita yang kehausan, kelaparan dan mengalami kematian yang kekal. Bahkan sebaik-baiknya kita pun, kita nggak akan bisa lepas dari neraka itu. Betapa kita membutuhkan pertolongan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah bagi siapa? Dunia. Begitu besar kasih Allah bagi Anda dan bagi saya. Bagi kita semua. Karena kasih karunia-Nya yang diberikan secara cuma-cuma. Sekarang kita bisa hidup bersamanya. Kehidupan yang kekal. Betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Dan kalau kita sadar dan kita mengingat akan betapa besarnya pengorbanan Yesus dan betapa buruknya neraka. Seharusnya setiap hari kita ini tetap ingat dan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Betul? Kalau kita tahu betapa buruknya tempat itu dan kita nggak masuk ke tempat itu karena Yesus. Seharusnya setiap hari kita mengucap syukur. Thank you Tuhan. Setiap kali kita mendengar Injil seharusnya kita mengucap syukur sama Tuhan. Aku bersuka cita karena apa? Karena Engkau, aku tidak perlu masuk ke tempat itu lagi. Kita lebih menghargai keselamatan ketika kita mengerti buruknya neraka. Yang kedua, ketika kita mengerti buruknya neraka, ini membuat kita hidup lebih takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Ada yang tahu hidup takut akan Tuhan itu seperti apa? Bukan ketakutan sekarang karena takut masuk neraka. Takut akan Tuhan itu kalau Keluaran 6 dan 17 mengatakan takut akan Tuhan itu artinya membaca firman-Nya dan taat. Tetapi juga kagum dan hormat akan Tuhan untuk menaatinya. Itu takut. You are in awe of God. Kagum akan Tuhan. Dan membuat kita kepingin untuk taat kepada Tuhan.
Amsal 16 ayat 6 mengatakan dengan kasih dari dan kesetiaan. Kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan. Orang menjauhi apa? Kejahatan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ketika kita mengerti buruknya neraka, itu membuat kita hidup lebih takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mengerti buruknya neraka, kita akan lebih antusias, kita akan lebih peduli untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Kalau kita tahu neraka itu seburuk itu, apakah kita tega untuk membiarkan orang lain, terutama orang yang kita kasihi, untuk ditarik ke neraka? Tega nggak? Justru ketika kita tahu seberapa buruknya itu, kita akan berusaha sebisa mungkin, apapun caranya, supaya orang yang kita kasihi ini tidak masuk ke neraka dan bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita pasti akan melakukan apapun untuk memenangkan orang-orang itu ketika kita tahu betapa buruknya neraka. Kita mungkin tahu Injil. Kita mungkin pernah dengar Injil. Kita mungkin bertumbuh setiap hari dikasih tahu tentang Injil. Tetapi mendengar saja itu nggak cukup. Kita perlu untuk meresponi Injil. Tuh. Mendengar saja nggak cukup, kita perlu untuk menerima Yesus, untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengakui bahwa kita nggak bisa melakukan dengan usaha kita sendiri, tapi kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ada seseorang yang mengatakan, a man has to come to the end of himself in order for grace to come to his life. Artinya apa? Orang itu harus mencapai titik akhirnya. Titik di mana dia menyadari keterbatasannya. Titik di mana dia menyadari kelemahannya, ketidakmampuannya. Titik di mana ketidakberdayaan dan kesia-siaan dalam bergantung pada kekuatan dan usaha mereka sendiri. A man has to come to the end of himself. Ketika dia mencapai titik itu. Ketika dia mencapai titik itu, disitulah dia akan sadar dan menerima kepenuhan kasih karunia Tuhan. Kalau kita merasa aku bisa melakukannya dengan usahaku sendiri. Kalau kita merasa aku nggak perlu Tuhan. Kalau kita merasa ini nggak penting. Maka Injil atau kasih karunia Tuhan itu tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. A man has to come to the end of himself. Kita harus sampai pada titik di mana kita sadar bahwa kita betul-betul nggak bisa. Ketika kita betul-betul sadar akan itu, kita akan mengalami kepenuhan dari kasih karunia itu. Kita akan mengucap syukur, kita akan bersuka cita karena apa? Kita tahu kita tidak bisa. Tapi karena Tuhan, sekarang aku dimampukan. Sekarang aku disucikan. Sekarang aku dibersihkan. Sekarang aku diampuni. Karena Tuhan. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil apa? Bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu mengatakan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali kita dilahirkan kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Injil itu memberitakan kepada kita bahwa kamu gak bisa melakukannya sendiri. Kamu butuh Tuhan dan Tuhan sudah melakukannya untuk kamu. Ketika kita sampai di titik di mana kita sadar kita tidak bisa. Baru kita bisa menghargai Injil. Baru kita bisa menerima kepenuhan Injil itu. Aku mau tutup dengan ini. Boleh minta impression worship note naik ke atas. Aku mau menutup dengan satu kutip. Salvation is not the finish line, but merely a starting line to a life with Christ. Keselamatan itu bukan garis akhir. Tetapi justru keselamatan itu adalah garis awal dari hidup bersama dengan Kristus. Kita seringkali, terutama yang sudah besar di gereja, kita pikir kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sekali selamat tetap selamat, cukup sudah di situ, terima kasih, nggak perlu dipikirin lagi, nggak perlu diingat lagi. Tetapi kita salah.
Kita pikir bahwa Injil atau kita pikir bahwa keselamatan itulah garis akhir. Kalau aku mencapai, aku menerima Kristus berarti aman. Kalau aku menerima Kristus berarti sudah selesai semuanya. Betul, semuanya itu sudah selesai. Tetapi justru ketika kita menerima keselamatan itu bukan garis akhir. Itu garis awal. Di mana kita memulai kehidupan kita bersama dengan Kristus. Karena keselamatan itu bukan cuma menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga, tetapi keselamatan itu datang untuk mengubahkan hidupmu di dunia ini juga. Amin. Kapan terakhir kali kita mengapresiasi dan mengucap syukur kepada Tuhan akan pengorbanannya bagi kita? Kapan terakhir kali kita bersuka cita mendengar bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, Tuhan sudah membayar semuanya, kita nggak perlu masuk ke neraka lagi. Kapan kita terakhir bersuka cita? Kalau terakhir kali kita bersuka cita, terakhir kali kita memikirkan dan mengucap syukur itu kepada Tuhan adalah di hari di mana kita menerima Tuhan. Kita sudah melakukannya itu dengan salah. Justru hari demi hari seharusnya kita teringat dan seharusnya kita mengucap syukur. Karena kita telah diselamatkan dari sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang dimana itu adalah tempat penuh dengan kematian, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan ketidakenakan. Kita tersiksa kalau masuk itu. Tapi karena Tuhan, karena Yesus, kita telah diselamatkan. Bukan cuma diselamatkan, kalian gak masuk ke neraka. Tapi kita diselamatkan sekarang bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Kita bisa hidup yang enak, hidup yang luar biasa. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Karena apa? Karena Dia telah berkorban bagi kita. Hidup kita baru dimulai, atau perjalanan kita baru dimulai ketika kita menerima Kristus dan karyanya ajaib. Saya harap hari ini kita semua bisa menjawab satu pertanyaan. Dan pertanyaan itulah, apakah Injil itu adalah kabar yang baik bagi kita? Apakah Injil itu adalah kabar yang baik bagimu? Bukan waktu kita menerima Tuhan, bukan sebelum kita menerima Tuhan. Tapi sampai hari ini pun, apakah Injil itu masih kabar yang baik, yang memberikan kita sukacita, yang menguatkan kita, yang menggairahkan kita untuk hidup di dalam Tuhan dan untuk menjangkau orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Kalau belum, kalau Injil itu belum menjadi kabar yang baik, biarlah mulai hari ini kita terus merenungkan apa yang kita tidak harus lakukan lagi, apa yang kita tidak harus alami lagi, dan apa yang Yesus telah alami untuk kita. Minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama mengingat akan pengorbanan Tuhan. Tetapi hari ini kita ingat-ingat bersama. Yesus mati di atas kayu salib. Dia dipaku, dia dicambuk, dia diberikan mahkota duri. Itu bukan dilakukan cuma-cuma. Tapi ada esensi. Dia melakukan semuanya itu supaya kita, Anda dan saya, tidak perlu mengalami kesakitan itu. Tidak perlu mengalami penyiksaan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebelum dia bangkit, dia turun ke dalam Hades untuk mengalahkan iblis dan membebaskan orang-orang yang mau percaya. Dia mengalami semuanya itu. Kenapa? Supaya Anda dan saya tidak perlu mengalaminya lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan cuma satu jalannya. I am the way, the truth, and life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Dan sebelum kita menutup ibadah ini, sebelum menutup firman ini,
Saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu ini. Untuk mengingat akan kasih Tuhan bagi kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah kepada kita. Katakan besar sekasih Allah diri kita, bahkan ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa. Anugerah-Nya, katakan Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan. Yes. Dia puas baik hasahku dengan besar kasih Allah. Besar kasih Allah ada kita. Hari ini mari kita tutup mata kita bersama-sama. Sebelum kita berdoa bersama hari ini, kalau di tempat ini ada di antara kalian yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, atau kalian tidak yakin, atau kalian masih ragu, kalian nggak tahu apakah sudah diselamatkan atau belum. Tuhan, aku nggak tahu nanti kalau aku mati masuk surga atau masuk neraka. Kalau ada di antara kalian yang belum menerima keselamatan dari Tuhan, belum menerima Yesus sebagai juru selamat kalian, aku mau kalian untuk taruh tangan kalian di dada kalian. Kalau kalian belum pasti, kalian masih ragu, kalian belum menerima apapun itu. Hari ini saya mau mendoakan kalian. Yes, makasih. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ada dalam hati mereka, yang ada pada hati mereka, yang mungkin pada saat ini masih ragu, mungkin pada saat ini masih takut. Mungkin saat ini mereka merasa masih berdosa, Tuhan. Apakah betul aku telah diselamatkan? Aku masih berdosa, Tuhan. Aku masih jatuh dalam dosa hari demi hari, Tuhan. Aku masih belum sempurna, aku masih belum hidup yang benar, Tuhan. Biarlah hari ini Engkau yang berbicara ke dalam mereka dan datang ke dalam hidup mereka. Boleh saya mengajak kita semua untuk mengikuti doa ini bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Dan hari ini aku datang karena aku mau untuk berubah. Aku mau untuk bertobat. Ampunilah aku, Tuhan, atas dosa-dosaku. Dan hari ini aku mengakui, aku menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah juru selamat di dalam hidupku.
biarlah karyamu nyata di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas darahmu yang tercurah bagiku. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, kalau kita sudah menerima keselamatan, kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, tetapi hari demi hari, tahun demi tahun, karena kita sudah hidup di dalam kehidupan Kristen, karena kita sudah sering kali mendengar tentang keselamatan. Mungkin kita lupa tentang berharganya Injil itu. Kita lupa tentang pentingnya keselamatan dan pengorbanan Yesus. Kadang kita lupa betapa berharganya Injil itu. Kalau itu kalian, aku mau kalian untuk taruh tangan di hati kalian sekali lagi. Dan biarlah saya mendoakan kalian hari ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ada di hati mereka. Kalau seringkali kami terlupa, seringkali kami mungkin terfokus kepada berkat, kami terlalu fokus kepada masalah-masalah kami terlalu fokus kepada apa yang ada di hadapan kami Tuhan, yang membuat kami terlupakan atau mungkin kami bahkan tidak terpikir tentang pengorbanan-Mu. Tetapi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami tidak lagi masuk ke dalam neraka. Kami tidak lagi memiliki masa depan yang suram, di mana kami akan tersiksa, kami akan terpisah dengan-Mu Tuhan. Tetapi hari kami mengucap syukur dan bersuka cita karena Engkau telah menebus kami dan sekarang kami dapat hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami dapat hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan tujuan, hidup penuh dengan kekuatan. Karena Engkau, karena pengorbanan-Mu dan karena karya-Mu di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk terus mengingat hari demi hari akan Injil dan kabar baik ini. Dan biarlah Injil dan kabar baik ini yang mengubahkan kehidupan kami hari demi hari. Untuk terus mengasihi Engkau lebih lagi. Dan terus menggerakkan kami untuk menyampaikan kabar ini kepada orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan menuntun setiap kami di tempat ini. Untuk hari demi hari bertumbuh di dalam-Mu, bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Dan bertumbuh dalam cinta kami akan Engkau dan akan orang-orang yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan. Apa kalau sebenarnya kami juga akan mendengarkan, kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan dan persepuluhan kami Tuhan, kami rindu untuk memberikan penuh dengan sukacita dan mengucapkan syukur. Karena Engkau yang terlebih dahulu telah memberkati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, katakan sama-sama. Amin. Silakan memberikan persembahan melalui kota di depan atau melalui QRIS yang ada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Puji Tuhan. Oke, jadi sebelum kita meninggalkan tempat ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu bagi yang pertama kali hadir, ada yang pertama kali hadir? Nah ya. Oke, jadi jika yang pertama kali hadir mungkin masih malu-malu mau angkat tangan, nanti silakan mampir ke usher yang di belakang, nanti kita ada souvenir kecil buat kalian. Dan terus yang kedua, bagi yang masih belum follow sosmed kita, jadi kita ada YouTube di for.surabaya, silahkan di-subscribe teman-teman. Dan juga untuk IG kita di for.sby, silahkan di-follow juga ya teman-teman, terima kasih. Dan pengumuman terakhir, untuk teman-teman yang butuh didoakan, bisa langsung datang ke usher yang di belakang yang memegang sign-sign itu ya. Mana usher? Suaranya? Oke, ya puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Silakan, Jos. Thank you Billy, boleh kasih tepuk tangan untuk Billy semuanya. Thank you untuk pengumumannya Bill. Hari ini sebelum kita pulang kita akan mendoakan doa deklarasi kita. Dan nanti di akhir dari doa deklarasi hari ini saya kepingin untuk mendoakan kalian semua. So mari kita baca doa deklarasi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku.
Berkat-Mu melimpah atasku. Dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, hamba-Mu memberkati semua jemaat yang hadir hari ini, yang online maupun yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam bisnis mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil. Apapun yang mereka lakukan dapat menghasilkan yang luar biasa. Agar mereka bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah Engkau yang menambahkan kepada mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan.